وبين المثال كما فتحت لأنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين فانشر علينا Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini maaf di dalam berbeda karena kesulitan bacaan yang wajib. Walau natokoh binazmi Qur'ani, dan seandainya dia mengucapkan dengan nazar atau ayat Al-Quran dikosdi ini dengan maksud memaafkan pendengar atau salah mutlak batal salatnya. Artinya ini masih membicarakan tentang syarat-syarat sahnya salat, yaitu salah satunya adalah meninggalkan berbicara. Nah, apabila di dalam salat kemudian dia mengeluarkan huruf yang jelas, yaitu ukuran huruf daripada dua huruf, atau paling itu sudah jelas ada batal daripada sholat tersebut. Kemudian di maaf atau udur ketika seseorang anak yaitu berdiri, karena kesulitan di dalam membaca perkara yang wajib seperti membaca surah Fatihah. Nah, kemudian dia kalau udah maka tidak keluar tuh dia punya bacaan surah Fatihah. Karena kalau di surah sini harus dulu. Atau kalau dia nanti bacaan Fatihahnya tidak sempurna dan mahfuznya, maka diperbolehkan jadi meskipun tadi dirinya kalau dia tersebut bisa mengeluarkan atau tanpa beberapa huruf, maka bisa batal salatnya. Ya, jadi dia kalau bisa nampak akan daripada dua huruf, maka batal, kecuali dehemnya ini karena udur. Nah, udurnya apa? Karena ingin membaca yang wajib seperti daripada Fatihah. Nah, meskipun dia dehem kemudian nampak akan daripada dua huruf, ya, maka sholatnya tidak batal. Ya. Nah, kalau perkara yang sunnah ini jangan berdengar, ya, seperti membaca surah setelah Fatihah. Ketika dia merasa serat di sini, kemudian iya. Kemudian kalau nggak kelihatan buruknya sih tidak ada masalah, itu yang kelihatan tuh. Dan ada huruf seperti orang kalau ada imitasi itu ada hurufnya tuh, H, M gitu kan. Nah, kalau ada hurufnya, ya maka batal. Nah, karena itu perkara yang sunnah, ya. Jadi tidak usah M. Kemudian meskipun ya, tapi di dalam model ini, ya kalau seandainya dia terlalu gatal, ya, DM, tapi yang
aku ngomong ini karena udah menahan gambarnya itu nggak masalah ya. Kemudian walaupun aku mau pindah ke Tuhan, kalau seandainya mengucapkan dengan ayat Al-Quran because dengan maksud memahamkan sebenarnya atau mutlak tidak ada maksud apa batal sholatku. Jadi kalau seandainya seseorang di dalam sholat kemudian dia membaca Al-Quran ya, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Ya, contohnya ada orang mau masuk ke kita, Assalamualaikum, kita kemudian membalasnya dalam keadaan sholat, maka dia membaca Quran di dalam surah Al-Hijr ayat 46 yang berbunyi kulluha bisalamin amin. Masuklah dengan ucap salam amin. Nah, kalau dia bermaksud hanya memberikan kepemahaman kepada orang tersebut, ya, maka sholatnya batal. Meskipun tadi yang dia ucapkan itu adalah ayat Al-Quran, gitu ya. Kalau dia hanya bermaksud membaca Al-Quran, kebetulan dia baca ayat tersebut, kebetulan juga ada orang yang ini masuk pemberian misalnya, maka kalau memang dia maksudnya tujuan dari awal untuk membaca ayat tersebut menjadi Al-Quran, maka sudah batal sholatnya. Meskipun dia mendengar akan paham dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Ya, karena dari tujuannya untuk membaca Al-Quran saja. Kemudian yang ketiga, kalau dia bermaksud kedua-duanya, bermaksud kedua-duanya, pertama emang mau membaca Al-Quran, setelah membaca Fatihah, ya. Kedua, terus kalian dah biar orang yang di luar paham, ya, maka dibaca itu ayat tersebut. Nah, bagaimana hukumnya? Maka tidak batal, ya, ini tidak. Nah, yang keempat, kalau mutlak itu artinya tidak ada tujuan, tidak ada maksud, dia hanya membaca Al-Quran saja atau memberikan pemahaman kepada orang lain. Yang mutlak itu mutlak, ya, ini membaca ya, maka itu bisa membatalkan sholat. Ya, jadi sama seperti tadi itu memusim orang yang lupa atau salah. Kita di belakang juga ingat hafalan ayat tersebut. Bagaimana nih? Apakah langsung disambung ayat kemudian atau kita kalau langsung kita sebut ayatnya, maka kembali kepada maksudnya. Dari kalau dia maksudnya hanya membaca Quran, kemudian kebetulan imam lupa atau imam salah, maka tidak batal. Tetapi kalau dia hanya bermaksud nusik imam, agar imam ingat atau imam berbaca salah, dengan dia baca Quran itu, maksud tentu untuk pemahaman kepada imam, maka posisi itu batal. Ya. Kalau mau ya dua-duanya itu niat baca Quran plus niat ingetin imam, baru tidak batal. Ya. Kalau mutlak sama batal. Ini makanya kita hati-hati, ya, jangan langsung ketika ada mana imam baca Quran misalnya langsung kita tulisin atau kita nyebut, ya, jangan dulu. Kemudian wala tabidulu bizikri, dan tidak batal dengan berzikir, wa du'a, dan berdoa bila tobin tanpa ditunjukkan kepada seseorang. Nah, ini
disunahkan untuk berdoa, belum kita baca doa dengan ayat tersebut, maka tidak batal. Ya, karena dari itu doanya itu tidak ditujukan kepada orang. Memang disunahkan untuk baca doa ketika habis membaca ayat tersebut. Ya. Begitu dengan zikir. Kalau menjadi zikir, dia batal. Allahu Akbar. Nanti hukumannya ketika kita menegur imam yang salah tentang rakaatnya berkurang atau mau bertambah, gitu ya. Nanti itu dengan zikir bisa batal, bisa tidak batal, ya. Tapi kalau niatnya zikir tidak batal salah. Kemudian wala bitala fuji bikur batin, yang tidak membatalkan dengan talafuz, ya bikurban, itu artinya beribadah. Kali iwan nadari seperti membebaskan budak dan nazar. Ini kalau seandainya ada orang dalam sholat kemudian mengucapkan kalimat saya bebaskan kamu dari perbudakan, ini dianggap kurban namanya, menyatakan itu kepada Allah. Itu perkara ibadah tuh. Kalau punya kita bebasin. Nah, meskipun di dalam sholat kemudian kita ucap kalimat seperti itu, maka tidak batal akan daripada sholatnya. Begitu juga ketika kita bernazar, nah, ya, maka tidak batal juga. Jangan tadi kita pada kurban. Karena kurban dan munajat itu daripada jenis ibadah, jenis daripada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian asal dari itu nazarnya jangan ditaklukkan kepada makhluk. Ya. Nazar ada dua, ada nazar yang mutlak, ada yang ditaklukkan, digantungkan. Kemudian wala bisukuti tauhid bila udrin, dan tidak membatalkan dengan berdiam yang lama bila udrin tanpa adanya udzur. Ini kita kalau sholat seandainya diem aja, ya, baca Fatihah, orang baca surah, dia gimana gitu. Nah, ini yang kategori yang disunat kalau berjamaah makmum ketika rakaat kalau maghrib rakaat kalau makmum sudah disunatkan. Nah, tapi kalau dia sholat sendiri atau imam, maka disunahkan membaca surah misalnya. Tetapi diem aja gitu, setelah Fatihah diem aja. Ya, bagaimana? Meskipun saja itu sholat itu juga batal, meskipun tanpa ada udzur. Ya. Kemudian tulisan liman syai'un, dan disunahkan bagi siapa yang ingin memberitahu kesalahan sesuatu an yusabbihu Allah Ta'ala, sebenarnya dia membaca tasbih kepada Allah Ta'ala hingga ada bulan, jika dia adalah seorang laki-laki, wa yusabbihu qalbanahu ibadil kambing, dan dia bertepuk tangan bagi seorang perempuan dengan lapak tangannya ada dhahri atas yang luar, kayak punggung tangan maksudnya. Kalau ini tiba-tiba, kalau ini istilahnya punggung lapak tangan. Nah, jadi kalau sholat berjamaah kemudian imam lupa di dalam masalah rakaat misalnya, atau imam kelebihan, nah, ya, kemudian kita anggap itu salah dah, ya, maka boleh makmum menegur. Cuma di dalam cara menegurnya bagi laki-laki itu diperbolehkan dengan membaca tasbih. Subhanallah. Iya, subhanallah. Subhanallah. Ya kali. Subhanallah. Kalau memang dia masih nggak sadar juga. Ya. Imam ketika diucapkan kalimat subhanallah langsung mikir tuh, jangan masa foto. Artinya kalau dia yakin benar tidak ada masalah, tapi kalau dia masalah berlaku, apa maksudnya subhanallah? Apakah saya ketika berdiri berarti nambah lagi? Nah, kita langsung berubah dulu, ya. Kemudian boleh juga laki-laki dengan menepuk. Ini laki-laki kedua mengucapkan subhanallah, ya, menepuk tangan.
beriman dengan kalimat subhanallah ini harus diniatkan ya untuk zikir kepada Allah subhanallah zikir. Kalau dia niatnya zikir tidak batal sholat. Berbeda kalau berbunyinya hanya bermaksud untuk ingat imam. Kalau imam dikurang rakaatnya, imam kelebihan rakaatnya misalnya, maka sebatal. Kalau hanya tujuannya ingat doang. Makanya ketika kita sebelum mengucapkan subhanallah harus tahu niat saya adalah membaca zikir. Atau dua-duanya kan boleh. Niat membaca zikir plus ingatin iman. Maka adalah dua harusnya ya. Banyak kan ngetin doang. Kalau dua ingatin doang, apa adanya zikir nanti Kerja ingat imam. pada sholat. Ya, niatnya untuk zikir dan ingatin imam. Dua aja. Memang kejadian imam itu lupa atau salah misalnya itu misalnya. Tapi kalau niat hanya niat imam, nah ini bisa batal ya. Meskipun dengan kalimat subhanallah. Tetapi kalau dengan tangan tanpa ada niat tidak ada masalah itu mah. Nah, cuma tangan ini memang lebih khususnya untuk perempuan. Nah, ini boleh boleh ya. Maksudnya itu dengan subhanallah. Nah, perempuan dengan hanya boleh dengan peluk tangan. Ya, gitu ya. Apakah itu tadi kita saling membatal? Ya, gerakan maksudnya. Itu kita batalin malam lagi kecuali. Iya. Kalau tadi kita subhanallah hanya diterima. Waduh, saya kalau dari niatnya apa? Hanya diterima. Bagaimana kata dia? Pulang aja ya apa-apa. Terus tadi yang masalah di rumah, waktu ada anak keluar dari sekolah, ada tamu, assalamualaikum, karena dia apa itu sudah kita batalin. Sholatnya. Ya. Oke, ada tamu berkali-kali. Terus kita sholatnya selesai dulu. Tahu. Bosan berkali. Nggak dijawab juga. Boleh dengan dibincangkan suaranya Allah Akbar. Kita orang tua sholat. Paket. Saya akan sholatnya baru. Paket. Kan mau paket. Ini ya, ketika kita sholat maka kita harus hati-hati ya di dalam berbicara. Artinya yang sekiranya mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kan ukuran bakar itu kan kita yang menentukan. Bagaimana kalau bakar itu kita ikutkan bahwa kita nggak bakar? Ya kita jujur. Karena tidak ada yang melakukan yang pikir sendiri. Kalau kita berbohong ya sia-sia soalnya dina. Datang berpusing. Seperti kita buat ini dari tahu ya. Kita sendiri yang merasa semua itu angin. Yang lain sudah tahu. Gimana? Tidak tahu soalnya. Duduk lagi. Kalau duduk apa? Ya kalau udah jalan teori datang, ya udah selesai. Tidak boleh pusing. Ya. Kalau kita belum tahu, soal pemaaf. Ini makanya jangan sampai kita terus-terusan dari ibadah cuma tahunya sepotong-sepotong doang, repotnya gitu. Ya, banyak orang tahunya sepotong-sepotong. Kalau dalam rumah boleh terus subhanallah, tapi nggak tahu ketika dia mengucapkan kalimat tersebut harus diingatkan berzikir kepada Tuhan. Pakai mengaku ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi itu dia lupa apa gitu ya. Antara takbir atau gimana. Orang dari belakang semua kayak langsung dibahas seperti itu. Jadi cara apa dibahas. Nah, tadi yang baca subhanallah bagus menjadi imam. Karena tapi
Kalau niatnya hanya ini karena buat gaji, maka harus mengalami sholat. Jadi artinya kita ya, harus tahu kan. Nanti sholat kita benar-benar memang secara syariat dulu. Nah masalah terima dan terima itu haknya Allah, bukan secara syariat. Kita termasuk orang yang mengerjakan ibadah sah. Nah kalau imam kemudian nampak daripada bohong kelihatan buruk beneran, maka bagaimana kita makmum mensikapinya? Apakah langsung misah dengan imam atau mengikuti terus? Jadi ketika kita mendapati imam seperti itu, maka kita makmum disuruh tetap menerusi berjamaah dengan imam tersebut, meskipun tadi dia mengeluarkan atau nampak buruk. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu adanya undur. Ya, ada undur seperti terlalu belakang atau lupa bahwa dia ada sholat, bahwa itu bisa membatalkan. Nah, ya. Kalau lupa, belum terlupa, maka tetap disuruh akan daripada melaksanakan sholat berjamaah, jangan dilihat lupa. Kalau kecuali kalau benar-benar memang imam kita yakini perkara yang melakukan sholat setiap lagi seperti ada orang di sini, yang itu mah dari imam dari imam karena mata kita sendiri melihat ini pakaiannya ada ecak namanya. Kalau begitu kita boleh upah itu lihat bisa dengan imam. Jangan kita pusing. Kalau tidak tahu seperti itu ya kita jadi imam, kalau kita salah sholat kita. Jadi kesalahan imam setelah ditanbih dengan jamaah atau diingat dengan jamaah, seumpama dia dari sujud ke ruku sampai sebatas mana yang imam boleh turun, dan juga bagaimana makmum. Ya ini yang pertama, ketika imam membaca surah setelah Fatihah, kalau makmumnya kedengeran bacaan imam, maka tetap disunahkan didengerin. Tetapi kalau makmumnya belum udah kedengeran dan imam baca apa dengeran, maka boleh makmum baca surah. Ya. Bukan berarti imam baca lama kemudian saya bersuruh dulu, tidak boleh. Sunahnya adalah tetap dengerin bacaan imam kalau kedengeran. Ya. Kemudian yang kedua, kalau imam salah dari ruku naik ke atas, kemudian imam sampai berdiri lurus, apakah salahnya dalam apa ini? kurang aturan udah masih naik tambah sholat tambah rakaat dia duduk semuanya berarti supaya sholat maghrib harusnya belum terakhir, tapi ya terakhir terus ditanbih sama jamaah. Kemudian dia udah dari kan sampai belum lurus, karena ditanbih subhan aja masih berdiri sampai lurus. Nah di situ apakah imam boleh turun, apakah jamaah harus mengikuti, yang mana? Gini, jelas. kalau imam lupa jumlah rakaat, kita sebagai makmum
ingat bahwa ini baru rakaat kedua, seharusnya nambah lagi satu, tapi imam duduk tahiyat akhir. Nah itu ya, tahiyat akhir. Nah kemudian tetap imamnya baca tahiyat akhir ya, sampai salam. Nah kita sebagai makmum yang yakin itu kurang atau belum salam kan? dua rakaat. Baru salam kena bahas begitu dulu semua dia duduknya tawaruk dah. Terakhir. Ada jamaah kan masih kurang satu, akhirnya kita subhanallah. Namanya kan untuk tawaruk, dia udah niatnya mau tahiyat akhir, belum salam, terus dia berdiri. Nah berdiri kan karena dia di taruh lupa anak-anak kan juga kayak apa, terus berdiri aja sampai lurus. Itu apakah imam boleh turun lagi apa tidak? Kalau udah dari ya anggapnya kan kurang satu, semua terakhir sholat nih, semua cuma berdiri dia tahiyat. Ini kurang kemudian. Kurang, semua kurang. Biasanya kurang kan? Ya. Semuanya sholat maghribnya, tahiyat awal. Kalau biasanya yang 2 rakaat subuh, subuh dah. Subuh seumpamanya dia kan harusnya subuh memang 2 ya. Yang 4 dasar yang 4 bisa. Setelah dia tahiyat awal kan dia naik. Dan setelah naik dia turun lagi kan baru 3 tuh. Harusnya kan 1 rakaat lagi. Kemudian dia dulu bertawaruk. Mungkin jamaah ingat karena baru 3 ya kurang 1. Subhanallah. Nah, imam berdiri aja udah lurus. Itu apakah itu udah cukup ya? Atau memang udah cukup kan? Kalau udah cukup itu dah. Maksudnya imam udah cukup. Semua 4 rakaat ya Isya. Udah tunggu tahiyat akhir atau dia terakhir dia nambahin. Nah, dia nambahin. Terus udah diingetin. Dia tahu udah berdiri lurus, apakah imam boleh turun atau tidak itu? Ya. Itu kan udah berapa rukun itu? Ya. Nanti baliknya kepada disunahkannya sujud sahwi. Ya. Jadi imam sholat isya, kemudian seharusnya salat ketika 4 rakaat, ini dia langsung naik lagi, nambah lagi jadi 5 rakaat. Imam sudah berdiri di atas, makmum masih di bawah. Subhanallah, ketika ingat itu berlebihan, naik langsung. Boleh nggak? Ya boleh, naik langsung. Jangan terusin ruku, jangan. Kita berdiri 3 lagi, sampai masuk dalam rakaat akhirnya. Ketika imam menjalankan salah, turun lagi langsung. Ini berlebihan, turun lagi langsung. Nah, ketika imam sebelum salam, maka disini disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi dia melakukan perbuatan yang sekiranya bertambah rukun, bertambah rakaat. Kalau disengaja kata, karena tidak disengaja lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau imam terus berdiri, jamaah boleh mengikuti tidak? Semua terus berdiri dia yakin bahwa sholat masih kurang. Ya, untuk jamaah apakah buat mengikuti apa? Ya, kalau jamaah yakin bahwa itu adalah kelebihan, nambah rakaat 5, jangan berdiri, duduk aja udah duduk. Nanti nungguin imam tidak. Kita sudah sami nggak jamaah? Jadi ada 2 pilihan, boleh muparokok, misah imam, udah saya bisa imam dan dia muparokok, tahiyat sendiri, akhir salam. Atau kita menunggu imam sampai imam kembali duduk baca tahiyat akhir, imam salam, kemudian kita salam juga boleh. Kalau imam masih bisa ikut ya? Kalau imamnya dia yakin aja ya? dia kan yakin, dia nggak merasa lupa atau salah, nggak merasa dia yakin. Berarti berkeyakinan. Jangan kita yakin di nomor rakaat, kemudian kita bersuara imam nggak mau juga, kita ikuti jangan. Berarti kita yakin tambahan itu mana namanya. Bagi makmum yang sudah tahu ini berapa jumlahnya kan hidup. Nah, udah nggak apa-apa itu imam. Kalau dia nggak tahu, memang ini ada yang berdiri. Udah sih imam aja. Nah, jadi imamnya memang nambah. Bagi yang yakin bahwa itu udah berrakaat, jangan nambah lagi. Udah gitu. Tapi tetap salam yang imam ya? Yang ini boleh salam dengan imam. Kalau kita mau salam duluan boleh? Boleh. Boleh. Ya, kalau kita yang mukarrabah. Sebab itu kadang-kadang suka terjadi kan hal-hal seperti itu. Iya.
Atau tadi imamnya kurang. Nah, subhanallah imamnya tetap dia salah misalnya takbir. Ya udah, kita merasa kurang satu orang tadi berdiri. Jangan salah sama imam. Ya, pada saat jelas benar. Wallahu a'lam. Ya Rabbana Rabbana bi annana basarna wa anna asrarna ala rasulina wa tub alaina tawbatan tanzilu kulla tawbah wastur lana awrati wa amini rohati Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sayyidina wa kulli di mahabba wa imratin wa wal muslimina amin Adla wa jundamana wa bikisabi minna bil mustafa rasulillah bi kulli suri Salam wa salam Rabbi alaihi ala nabi wa alihi wa sahbihi ala nafsi sufi walhamdulillah wa samai Allah